Di dunia motorsport Indonesia, sudah banyak nama-nama pembalap Indonesia yang sudah berhasil mengharumkan nama Indonesia di mata dunia, khususnya di dunia motorsport. Seperti Rio Haryanto yang sempat berada di ajang balap Formula One. Lalu ada Aldi Satya Mahendra yang berhasil juara dunia World SSP 300 pada tahun 2024. Kemudian Galang Hendra Pratama di World SSP 600 dan Kiandra Ramadipa juara European Talent Cup pada tahun 2025. Tapi kalau kita lagi ngomongin soal pembalap Indonesia yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional, pasti nama Shane Glyle itu nggak mungkin kelewat untuk disebutkan. Karena anak muda Indonesia yang bisa tembus di ajang balap Formula 2, WEC, dan sekarang turun sebagai pembalap resmi di tim United Autosport dengan mobil McLaren 720S GT3 Evo di kelas LMGT3 musim 2025. Secara prestasi, jejak balap dari Shane Glyle itu jelas bukanlah hal yang mudah didapatkan. Bahkan karena prestasinya ini, media internasional pun mengakui kontribusi dari Shane Glyle di dunia motorsport dunia. Dan dalam beberapa kesempatan, Shane juga disebut sebagai salah satu pembalap endurance tersukses yang pernah dimiliki Indonesia. Tapi seperti biasa, hidup ini nggak bisa jauh-jauh dari netizen yang ada di sosial media. Karena sehebat apapun seseorang di dunia nyata, kalau udah masuk ke dunia maya, apalagi dunia maya Indonesia, pasti ada aja yang tidak suka atau bahkan menghujat dari cerita sukses seorang pembalap Indonesia yang bernama Shane Glyle. Dan hal ini membuat pertanyaan besar buat para masyarakat Indonesia yang ada pada saat ini. Kenapa Shane Glyle sering kelihatan kayak dihujat sama netizen Indonesia? Emang salah Shane Glyle ini di mana? Jadi kita bicara soal Shane, tentu aja kita nggak bisa mengabaikan fakta bahwa Shane Glyle ini lahir dari keluarga yang berada. Yang mana ayahnya, Ricardo Glyle, adalah seorang pengusaha besar dan legenda balap rally nasional. Dan karena hal itu, Shane menjadi anak yang tumbuh dalam lingkungan motorsport sejak kecil. Dan seperti banyak anak pembalap lainnya, dia menghabiskan masa muda di karting sebelum akhirnya naik ke level internasional. Tapi buat kebanyakan orang, status Shane Glyle ini yang terakhir dari anak orang kaya. Ada yang bilang dia cuma bisa masuk dunia balap karena emang keluarganya punya banyak uang. Tapi kalau kita tarik ke realita, semua pembalap top dunia juga berasal dari keluarga yang berada. Sebagai contoh, pembalap terkenal Formula One seperti Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc, dan juga Lando Norris. Semua pembalap itu punya backingan kuat khususnya di bagian keuangan. Karena emang motorsport adalah olahraga mahal dan tanpa modal kuat tidak mungkin semua pembalap itu bisa naik kelas. Kemudian untuk di dunia karirnya, Shane sudah menjalani jenjang karting, Formula Renault, FIA Formula 3 dan Formula 2 sampai akhirnya pada tahun 2021 dia menemukan rumah kesayangannya yaitu FIA World Endurance Championship atau WEC. Dan ketika Shane Glyle ini sudah menemukan rumah kesayangannya yaitu ajang balap WEC, dari tahun perdananya yaitu tahun 2021 sampai tahun 2022, performansnya di ajang balap WEC semakin matang dan Shane Glyle juga sangat berpotensi menjadi pembalap profesional di balap WEC ini. Yang mana hal ini bisa didapatkan oleh Shane karena di tahun 2021 itu, dia menjadi runner-up dunia WEC LMP2. Kemudian tahun 2022, Shane mencatatkan sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang menang di ajang WEC, tepatnya di ajang balap WEC Belgia. Dan semua hasil ini tertulis di data resmi FIA WEC yang juga diberitakan di berbagai media nasional pada saat itu. Dengan pencapaian yang spektakuler seperti itu, harusnya Shane itu jadi ikon olahraga motorsport Indonesia. Karena dirinya sudah menjadi inspirasi baru buat para pembalap Indonesia, khususnya yang ingin mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Tapi ironinya, walaupun prestasi Shane Glyle ini sudah sangat membanggakan untuk Indonesia, pada tahun 2022 ada seorang YouTuber populer yang terkenal karena konten edukasi yang bernama Jerome Pauline nge-tweet tentang kebanggaan dirinya terhadap keberhasilan Mario Suyo Aji. Karena Mario Aji pada saat itu berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang balap Moto3. Dan Mario Aji ini dinilai akan berpotensi besar untuk memasuki ajang balap MotoGP dan mengharumkan nama Indonesia di tahun berikutnya. Tapi sayangnya Jerome dalam melakukan tweet tentang kebanggaan Mario Aji ini, Jerome menuliskan caption yang sangat sarkasme dan bias. Gile, keren banget, ada nggak sih pembalap Indonesia yang balapan di balapan internasional? Nah, buat orang awam, tweet itu kelihatannya cuma pertanyaan. Tapi buat komunitas motorsport termasuk Shane, tweet itu dianggap kurang menghargai keberadaan para pembalap Indonesia yang sudah puluhan tahun berjuang di tingkat internasional. Kemudian karena hal itu, Shane memposting Instagram story yang berisi teguran ke Jerome Pauline dengan menunjukkan foto-foto pembalap Indonesia termasuk dirinya, Andi Gilang, Dimas Eki, sampai Doni Tata. Dan memberikan caption, belajarlah dari pahlawan-pahlawan yang susah payah berusaha keras untuk mengharumkan nama bangsa, dengan tagkan Jerome Pauline. Nah, disinilah perpecahan kecil tentang nyinyiran Shane Glyle ini sudah mulai terbentuk. Yang mana ada netizen sebagian bilang Jerome hanya bertanya dan tidak ada maksud merendahkan. Mereka menganggap reaksi Shane terlalu terbawa amarah. Sedangkan di satu sisi ada yang bilang Jerome harusnya melakukan riset sebelum melakukan tweet tersebut. Karena sesuai dengan postingan Shane Glyle, Indonesia punya banyak pembalap yang berlaga di kancah internasional, terutama di dunia balap motor.
Kemudian pada akhirnya kedua kubu ini saling serang di komentar media sosial, dan karena Jerome punya fanbase yang jauh lebih besar, sebagian massa otomatis menyerang Sean karena kejadian tersebut. Tapi walaupun kasus ini cukup besar di saat itu, untungnya kasus ini sudah diselesaikan dengan cara Jerome Pauly melakukan permintaan maaf terhadap masyarakat Indonesia termasuk Sean Gliel, karena Jerome mengakui adanya misinformasi yang ada pada dirinya yang mengakibatkan dirinya memberikan caption seperti itu di postingan Twitter. Dan walaupun kasus ini sudah terselesaikan, karena netizen Indonesia sudah ada yang terpecah menjadi dua kubu, ada beberapa netizen Indonesia yang masih aja menghujat Sean Gliel terutama dalam ranah F1, yang mana Sean Gliel ini selalu dibandingkan dengan Rio Haryanto karena skillnya Sean dinilai jauh di bawah Rio Haryanto. Jika kita lihat dari sejarahnya, Rio Haryanto adalah pembalap Indonesia pertama yang turun sebagai pembalap resmi di ajang balap Formula One dan membalap untuk Manor Racing F1 Team di musim 2016. Dan di masanya Rio juga bisa mengalahkan rekan timnya yaitu Pascal di beberapa sesi. Karena hal itu, Rio Haryanto dianggap sebagai pembalap pay driver yang sangat berprestasi. Dan karena prestasi ini, Rio jadi patokan standar tertinggi untuk pembalap Indonesia. Karena siapapun pembalap muda Indonesia yang mendekati level Formula One, otomatis akan langsung dibandingkan dengan Rio termasuk Sean Gliel. Kemudian untuk Sean Gliel, di sejarah Formula One-nya, dia pernah menjadi Test and Development Driver F1 untuk Scuderia Toro Rosso pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Dan Sean Gliel juga pernah mengikuti tes F1 musim panas mengemudikan mobil F1 STR12, STR13, STR14 dan beberapa kali tampil dalam sesi FP1 sebagai pembalap tamu. Nah, karena sejarah yang ada, banyak netizen Indonesia yang membandingkan skill kedua pembalap tersebut, yang mana Rio Haryanto dinilai berhasil masuk ke balap resmi Formula One pada saat itu, sedangkan Sean hanya mampu masuk dalam test driver Formula One. Dan hal ini semua bisa terjadi karena netizen Indonesia menilai kedua pembalap ini sama-sama berasal dari keluarga pebisnis besar, yang mana Rio Haryanto berasal dari keluarga pengusaha buku dengan merek terkenal yaitu Kiki Creative Product, dengan mendapatkan dukungan sponsor Pertamina di era F1 2016. Dan Sean juga berasal dari keluarga pengusaha KFC Indonesia yaitu Gliel Group dengan mendapatkan dukungan dari jagonya ayam KFC, Pertamina dan juga berbagai sponsor global. Karena sama-sama punya modal besar pada eranya, makanya mereka selalu dianggap sebagai dua figur yang paling mungkin menembus F1. Dan karena hal itulah masyarakat Indonesia selalu membandingkan Rio Haryanto dan Sean Gliel terutama di ajang balap Formula One. Tapi sayangnya semua hujatan netizen tentang Sean Gliel di ajang balap Formula One itu hanyalah kesalahpahaman profesi dari seorang pembalap. Karena netizen yang menghujat Sean Gliel itu selalu memiliki pemikiran kalau balapan paling bergengsi di dunia itu adalah cuma balapan Formula 2 dan juga Formula One aja. Ia mengakibatkan ketika Sean pindah ke ajang balap WEC, hal ini malah membuat netizen yang menghujat Sean selalu mengatakan kalau Sean udah turun kasta dan tidak mampu lagi berjuang di ajang balap Formula One. Padahal pernyataan itu semua terbalik dan tidak benar. Yang mana WEC adalah ajang balap endurance paling bergengsi yang ada di dunia ini, dan salah satu contoh balapan paling bergengsinya yaitu Le Mans 24 jam. Dan saking bergengsi ajang balap ketahanan ini, bahkan pembalap F1 seperti Fernando Alonso dan Robert Kubica pernah mengikuti ajang balap ini dan akan mencoba berfokus kembali di ajang balap WEC. Kemudian untuk kelas pabrikannya Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot semua juga ikut serta main di ajang balap ini. Dengan hal yang ada, ajang balap WEC ini sebenarnya ajang balap yang sangat bergengsi, tapi hanya kurang diminati dan dipandang sebelah mata oleh netizen Indonesia. Dan walaupun Sean Gliel sudah berhasil mengharumkan nama Indonesia di salah satu ajang balap paling bergengsi dunia yaitu WEC, tapi karena WEC bukanlah Formula One, netizen Indonesia masih banyak yang berpikir kalau kemenangan di ajang balap WEC tidak berguna karena ajang balap itu tidak terkenal di Indonesia. Padahal fakta menarik lainnya adalah 98% pembalap yang ada di dunia ini tidak pernah menyentuh ajang balap Formula One. Dan Sean Gliel adalah contoh bukti lengkap dari pembalap Indonesia yang bisa mendapatkan kesempatan menjadi test driver di ajang balap Formula One, lalu berhasil mensinarkan namanya dan negara Indonesia di ajang balap WEC. Yang pada akhirnya, perjalanan seorang pembalap mungkin tidak akan selalu mulus terutama dari hujatan masyarakat Indonesia sendiri. Karena masih banyak masyarakat Indonesia yang masih minim tentang informasi ajang balap motorsport bergengsi selain Formula One. Dan karena hal itu juga, Sean Gliel juga berhasil membuktikan bahwa prestasi tidak ditentukan oleh komentar netizen, tapi semua bisa didapatkan karena dedikasi, kerja keras, dan hasil nyata di lintasan balap. Dan kalau boleh jujur, Indonesia itu seharusnya bangga terhadap Sean Gliel ini karena Indonesia sekarang punya pembalap yang bisa berdiri sejajar dengan nama-nama besar di ajang endurance internasional. Dan untuk para netizen Indonesia yang masih menghujat Sean Gliel karena ikut ajang balap WEC, kalian harusnya sadar kalau Sean Gliel ini adalah pembalap Indonesia yang memiliki skill tingkat tinggi. Karena walaupun Sean punya modal besar dari keluarganya, tapi Sean tetap membuktikan dirinya lewat performa dengan cara bekerja keras dan selalu latihan membawa mobil balap WEC untuk membuktikan profesionalitasnya dia di trek balap. Dan sekali lagi, walaupun Sean berasal dari keluarga kaya, kalau cuma modal uang tanpa skill di dirinya, Sean tidak mungkin bisa bersaing di level WEC atau bahkan dikontrak oleh tim besar seperti McLaren di ajang balap WEC. Gimana nih menurut kalian tentang netizen yang suka menghujat Sean Gliel ini? Apakah pembalap berprestasi ini masih layak untuk dihujat? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.